Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Valencia Febrianti Mailowa dari kelas 11 TKJB SMKN 2 Banjarmasin. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang teknologi komunikasi data. A. Konsep komunikasi data. 1. Jelaskan apa yang dimaksud OSI layer. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. 2. Jelaskan apa itu application layer dan contoh standarisasi layer tersebut. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, FTP, IRC, SSH, dan DNS. 3. Jelaskan apa itu presentation layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah FTP, SSL, IMAP, SSH. 4. Jelaskan apa itu session layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah Verios, APRS, dan Socket. Jelaskan apa itu transport layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Contohnya antara lain ada TCP, UDP, ECN, SCTP, dan DCCP. 5. Jelaskan apa itu network layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Contoh antara lain adalah IP, IPSEC, ICMP, dan IGMP. Jelaskan apa itu data link layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan atau flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras. Seperti halnya pada MAC address, media access control address, contohnya antara lain Ethernet, SLLIP, PPP, dan FDDI. 7. Jelaskan apa itu physical layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pesinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti perkabelan dan topologi jaringan. Contohnya antara lain adalah coax, fiber, dan wireless. B. Radio over Internet Protocol atau ROIP. 1. Jelaskan apa saja semua tentang ROIP. ROIP singkatan dari Radio over Internet Protocol
adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. RoIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi. Prinsip dasar pada kerja RoIP adalah pemancaran radio menggunakan standar VoIP, yaitu mengubah sinyal analog menjadi digital melalui LAN atau WAN. Perangkat-perangkat dalam sistem ini sifatnya independen atau tidak saling bergantung serta terhubung dengan perangkat komunikasi. 2. Cari informasi tentang base station. Perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital engine wireless telecommunication. Pada RoIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. 3. Cari informasi tentang IP gateway. Perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet mengacu pada suara diubah menjadi IP. Perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. 4. Cari informasi tentang IP interface. Interface atau dalam bahasa Indonesianya adalah antarmuka, merupakan garda terdepan bagi suatu alat digital. Hal ini dikarenakan interface merupakan suatu layanan atau mekanisme yang diberikan kepada setiap pengguna alat digitalnya. Biasanya layanan ini berbentuk komunikasi antara pengguna atau user terhadap sistem operasi yang terdapat dalam digitalnya. 5. Cari informasi tentang repeater. Berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. 6. Keuntungan menggunakan sistem RoIP. Ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio untuk bentuk komunikasi lainnya. Secara geografis, sifatnya komunikasi independen. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau pengetikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.